Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 atau materi kelas 1 SMA mengenai bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Tapi sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kalian dalam proses belajar ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses memahami ilmu, dan saya juga sebagai pengajar diberikan kemudahan dalam menyampaikan materi sehingga bisa dipahami oleh siapapun pendengar. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Kita langsung saja masuk ke materi. Jadi ini materinya adalah bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Ya, ini materi kelas 10 atau materi kelas 1 SMA. Sebenarnya materi ini adalah kelanjutan dari materi yang kalian pelajari di kelas 9 atau di kelas 3 SMP ya. Jadi di materi kelas 9 itu sudah ya sedikit disinggung mengenai bilangan bulat pangkat ya, bilangan pangkat lah secara umum ya. Tetapi di materi kelas 10 ini kita kembali mengulang dan memperdalam seperti apa bilangan pangkat ya. Itu kita pelajari di sini. Ya baiklah, di sini kita awali dulu dengan pangkat bulat ya. Bilangan pangkat bulat ya. Jadi bilangan pangkat ya. Jadi secara umum saya jelaskan dulu di sini ya, secara umum bilangan pangkat ya. Jadi bilangan pangkat secara umum itu ada bilangan pangkat bulat positif, bilangan pangkat bulat negatif, dan juga ada bilangan pangkat pecahan ya. Jadi kalau saya bagi ya secara umum itu sebenarnya ada bilangan pangkat bulat positif, ada bilangan pangkat bulat negatif ya. Ada bilangan pangkat 0 ya, sebenarnya ada bilangan pangkat 0. Ada juga bilangan pangkat pecahan ya. Ya, jadi untuk sementara saya bagi ke dalam bagian ini dulu ya. Jadi bilangan pangkat itu ada bilangan pangkat bulat positif, negatif, 0, dan pecahan ya. Nah, ini materi matematik ini sebenarnya materi yang berkelanjutan ya. Jadi mulai dari bilangan bulat itu sebenarnya kan dipelajari di awal kelas 7 ya. Jadi sebenarnya materi-materi di matematik ya itu sebenarnya saling terhubungan ya, berlanjut gitu kan. Jadi makanya ketika materi-materi dasar ya dari mulai materi SMP itu sebenarnya harus kita kuasai benar-benar sehingga di tingkat-tingkat selanjutnya itu akan mudah kita memahami materi-materi tersebut ya. Ya, jadi ini bilangan pangkat ya. Jadi harus kita pahami dulu dasar dari bilangan pangkat itu adalah perkalian berulang ya. Bilangan pangkat itu sebenarnya pengertiannya adalah perkalian berulang ya. Jadi bilangan pangkat itu perkalian berulang ya. Kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Kalau perkalian penjumlahan berulang, kalau perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Jadi misalkan saya punya bilangan pangkat 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2. Artinya perkalian berulang. Apa yang berulang? Perkaliannya. Jadi 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3 ya. Jadi berulang perkalian ya kan. Kalau saya juga misalkan punya bilangan pangkat 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 bukan 4 kali 5 ya, tapi 4-nya ada 5 kali dikalikan. 4 dikali 4 dikali 4 kali 4 kali 4 ada sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4 pangkat 5 itu artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Nah, itu artinya perkalian berulang sebanyak
seberapa kali dia berulangnya sebanyak jumlah pangkatnya itu kan ya. Jadi itu dasar dari bilangan pangkat. Nah, itu yang pertama ada bilangan pangkat bulat positif. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ya. Jadi kalau saya rumuskan secara umum, misalkan A pangkat N. Ya. A pangkat N. Di mana di sini N-nya itu adalah dia bisa bulat, pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, 0 ataupun pecahan ya. Jadi saya misalkan rumuskan secara umum ya, misalkan A pangkat N. A pangkat N ini dimana A-nya dia bilangan real ya. A-nya itu dia bilangan real dan N-nya dia bisa bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, 0 ataupun pecahan ya. Jadi gitu ya. Jadi N-nya ini saya contohkan nih yang awal adalah bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif ya. Ya, jika saya ulang lagi ini dalam suatu garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kan. Ke kiri negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya. Jadi ini bilangan pangkat bulat positif yang sebelah kanan 0 ya. Jadi untuk pangkat bulat positif mungkin mudah ya. Jadi tinggal mengalihkan berulang sebanyak pangkat itu ya. Jadi kalau misalkan ada 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, 2-nya sebanyak 3 kali. Nah, itu adalah ini pangkat bulat positif. Ini bulat positif ya. Bulat. Ini yang saya contohkan ini. Nah, ini yang saya contohkan ini adalah bilangan pangkat bulat positif ya. Nah, sekarang bilangan pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif. Gimana kalau yang A per N, A pangkat N maksud saya, A pangkat N dan ini A pangkat N itu artinya A dikali A dikali A dikali A ya. Sebanyak N kali ya kan? Ya, sebanyak N kali. Ya, ini rumus umumnya ya. A pangkat N itu adalah A kali A kali A kali A sebanyak berapa kali? Sebanyak N kali ya. Jadi kalau A pangkat 3 berarti A-nya ada 3. A kali A kali A kali A. Nah, gimana kalau yang tadi saya contohkan N-nya positif ya. Misalkan 3 pangkat 2, 3 pangkat 5, 3 pangkat 6. Itu pangkatnya positif. Nah, gimana sekarang kalau misalkan pangkatnya itu negatif? Ya. Misalkan jadi kalau misalkan pangkatnya negatif, misalkan A pangkat min N ya. A pangkat min N kan, berarti kan N-nya negatif. Nah, ini caranya adalah jadikan dulu pangkatnya positif ya. Jadikan terlebih dahulu jika kita menemukan ya bilangan pangkat yang negatif, maka kita jadikan pangkatnya itu positif. Gimana supaya jadi pangkatnya positif? Caranya jadi seper kan, seper A pangkat N ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita menemui bilangan pangkat negatif, maka kita jadikan pangkatnya itu jadi positif. Gimana supaya jadi positif? Kita seperkan. Jadi seper A pangkat N ya, jadi N-nya positif. Misal 2 pangkat min 3. Berapa hasil dari 2 pangkat min 3? Berapa hasil dari 2 pangkat min 3? Pangkatnya negatif kan? Min 3. Gimana supaya min 3 itu jadi positif? Berarti kita jadi seperkan kan? Jadi 1 per 2 pangkat 3 ya. Berapa 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya 8. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Berarti 1 per 8. Nah, begitu cara mengerjakan bilangan bulat pangkat negatif. Misalkan lagi saya kasih contoh. Misalkan 3 pangkat min 2 ya. Berapa 3 pangkat min 2? Supaya jadi positif berarti jadi seperkan kan? 1 per 3 pangkat 2. Hasilnya 1 per 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Jadi hasil dari 3 pangkat min 2 itu adalah 1 per 9. Nah, itu yang kedua adalah bilangan pangkat bulat negatif. Lalu yang ketiga adalah bilangan yang berpangkat 0. Jadi 0 juga dia termasuk bilangan bulat ya. Jadi 0 juga dia termasuk bilangan bulat.
Gimana untuk pangkat 0? Ya. Untuk pangkat 0 ya. Untuk pangkat 0 ya, dalam matematik setiap bilangan yang dipangkatkan 0 ya. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Ya, sekali lagi. Berarti saya rumuskan setiap A pangkat 0, A itu adalah bilangan real ya. A itu adalah bilangan real. Berapapun bilangan itu, kalau kita pangkatkan 0 maka hasilnya 1. Ini udah definisi gitu kan. Ya. Jadi A itu bilangan real ya. Artinya bilangan real itu berapapun bilangan itu ya. Jika dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Sebesar apapun bilangan itu, sekecil apapun bilangan itu kan. Jadi 2 pangkat 0 ya 1, 3 pangkat 0 ya 1 ya. 1000 pangkat 0 ya 1 hasilnya. 1.000.000 pangkat 0 juga 1. Jadi berapapun bilangan itu, baik itu bilangan pecahan, bilangan negatif, bilangan positif, dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Udah gitu kan, gampang. Ya, jadi sekali lagi setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Lalu yang terakhir adalah bilangan pangkat pecahan. Pangkat pecahan. Gimana bilangan pangkat pecahan? Ya. Jadi bilangan pangkat pecahan ya. Misalkan A itu bilangan real, kita pangkatkan pecahan. Pecahan itu berbentuk seperti ini, M per N. Ya. Gitu ya. Jadi jika A bilangan real dipangkatkan M per N, yaitu berbentuk pecahan, M itu pembilangnya, N itu penyebutnya kan, maka itu sama aja dengan kita mengakarkan A M akar dari N itu ya. Jadi ini ya, jadi pangkat pecahan. Jadi kalau kita jadi artinya bilangan akar itu adalah bentuk khusus dari bilangan pangkat ya. Jadi artinya akar, misalkan akar A itu sebenarnya dia adalah bentuk khusus dari pangkat pecahan. Pangkat berapa? A itu bisa kita rubah ke dalam bentuk A pangkat 1/2. Jadi ini kalau misalnya kita tulis ini sebenarnya dia A itu pangkat 1 akar dari 2 gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan di akar biasa itu sebenarnya dia nggak ditulis ya, tapi sebenarnya dia memiliki nilai pangkat 1 di sini 2. Jadi akar A itu adalah bentuk lainnya adalah A pangkat setengah ya. Jadi sekali lagi bentuk akar ya. Bentuk akar itu adalah bentuk khusus dari pangkat pecahan, yaitu pangkat berapa? Pangkat 1/2 ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari berapa akar 9. Akar 9 berapa? Kita sudah tahu kan akar 9 itu adalah 3. Kan? Akar 9 3. Kenapa 3? Cari berapa kuadrat yang hasil bilangan yang berapa kuadrat hasilnya 9 gitu kan. Hasilnya 3. Jadi akar 9 itu adalah 3 ya. Akar 9 hasilnya 3 karena 3 kali 3 hasilnya 9. Akar 16 hasilnya 4 karena 4 kuadrat atau 4 kali 4 hasilnya 16. Akar 100 berapa? Akar 100 hasilnya 10 karena 10 kali 10 atau 10 kuadrat hasilnya 100. Misalkan akar 121 berapa? 11 kan? Karena 11 kali 11 atau 11 kuadrat hasilnya 121. Nah, kalau kita jabarkan akar 9 ini sebenarnya dia bentuk khusus dari bilangan pangkat. Akar 9 itu kalau kita rubah ke dalam pangkat ya, akar 9 kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat, dia bentuknya 9 pangkat 1/2 ya. 9 pangkat 1/2. Nah, lalu 9 ya, kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat berapa? 9 pangkat 9 itu kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat itu 3 pangkat 2 kan? 3 pangkat 2 itu hasil berapa? 9. Dipangkatkan lagi setengah. Sama dengan ini pangkat dipangkatkan, maka tinggal dikalikan pangkatnya kan? Berarti 3. Ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan sifat-sifat perpangkatan ya.
Tapi secara umum sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Jadi intinya saya ulang lagi sekali lagi. Jadi bilangan pangkat ya, bilangan pangkat itu ada bilangan pangkat bulat positif, bilangan pangkat bulat negatif, bilangan pangkat 0 dan bilangan pangkat pecahan. Ya. Jadi jadi itu harus kalian pahami ya. Jadi gimana cara menyelesaikan bilangan pangkat positif? Pasti itu udah pernah ya di pelajaran SMP dulu ya, gimana cara mengalihkan bilangan pangkat ya, jadi perkalian berulang. Lalu bilangan pangkat bulat negatif kita jadikan positif jadi sepernya. Terus bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1 dan bilangan pangkat pecahan. Itulah macam-macam bilangan pangkat. Nah, sekarang kita mencoba membahas beberapa sifat ya. Jadi ini yang saya jelaskan ini berkaitan dengan sifat perkalian pangkat ya. Coba saya sedikit jelaskan dulu mengenai sifat-sifat pangkat bulat positif. Ini ada di buku ya, bisa kalian lihat. Sifat-sifat pangkat bulat positif ya. Jadi yang pertama itu perkalian bilangan berpangkat bulat positif. Jadi setiap, jadi gini ya, masuk ke sifat-sifat. Sifat-sifat kita masuk ke sifat-sifat bilangan pangkat ya. Yang pertama kita bagi dulu sifat perkalian ya. Nah, jadi saya berikan rumus umumnya saja. Jadi kalau misalkan kita mengalihkan ya bilangan pangkat A pangkat M dikalikan bilangan A pangkat N ya. Jadi A itu bilangan real ya. Berapapun bilangan itu, baik itu bulat, pecahan, 0, pecahan gitu kan, positif, negatif. A itu bilangan real, jadi berapapun bilangannya. M dan N itu kita anggap saja bilangan bulat. Ya, bilangan bulat baik itu positif, 0, negatif ya. Ya, jadi jika saya memiliki bilangan pangkat A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, jadi ini saya jelaskan secara umum dulu ya, nanti saya berikan contoh agar lebih jelas. A pangkat M dikali A pangkat N, maka gimana cara menyelesaikannya? Adalah dengan kita langsung saja menjumlahkan pangkatnya. M ditambah N. Ya. Ini adalah sifat perkalian. Tapi langsung saja secara umum. Yang kedua, sifat pembagian. Ini untuk kategori sifat perkalian ya. Ini sifat perkalian. Sifat perkalian. Lalu yang kedua berkaitan dengan sifat pembagian. Jika ada bilangan pangkat A pangkat M dibagi dengan per sama saja. Dibagi A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, atau dalam bentuk lain A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Itu gimana? Berarti kita tinggal mengurangi A pangkat M dikurangi N. Ini berkaitan dengan sifat pembagian pangkat. Lalu yang ketiga ya. Yang ketiga sifat kalau pangkat dipangkatkan. Kalau sifat pangkat dipangkatkan. Jadi ada bilangan pangkat A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka tinggal kita kalikan saja A pangkat M dikali N. Ini sifat perpangkatan pangkat. Jadi yang nomor 1 ini berkaitan dengan sifat pangkat perkalian, yang kedua berkaitan dengan sifat pangkat pembagian, dan yang ketiga berkaitan dengan sifat pangkat perpangkatan. Jadi bilangan pangkat dipangkatkan. Nah, langsung saja ke contoh agar lebih jelas cara menerapkan daripada sifat-sifat tadi. Jadi sementara tiga dulu yang saya bahas, nanti di lain kesempatan saya jelaskan lebih dalam lagi. Nah, berkaitan dengan sifat yang pertama ini, A pangkat M dikali A pangkat N. Seperti apa? Contohnya yang pertama, misalkan saya punya bilangan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Ya. Itu hasilnya tinggal dijumlahkan saja. 2 pangkat 3 ditambah 4. Hasilnya 2 pangkat 7. Ya. Nah, jadi syarat ya suatu pangkat itu bisa dijumlahkan adalah bilangan pokoknya sama ya. Jadi kan ini 2 dengan 2 sama kan, maka tinggal dijumlahkan pangkatnya. Tapi kalau saya memiliki bilangan yang berbeda bilangan pokoknya, misalkan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4
Ini jelas berbeda. Di sini 3, di sini 2. Jelas pangkatnya tidak bisa langsung dijumlahkan 2 tambah 4. Tidak bisa, ini salah. Kalau seperti ini salah ya. Ya, jadi tidak bisa. Jadi cara menyelesaikan ini ya berarti masing-masing dicari hasilnya. 3 pangkat 2 itu 9. 2 pangkat 4 itu adalah 64. 2 pangkat 4 berapa? 16 ya, 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 16. Jadi 9 kali 16 itu kalau mau dicari hasilnya. Ya, jadi sekali lagi syarat bisa dijumlahkan dia pangkatnya, syaratnya bilangan pokoknya itu sama ya. Contoh lain. Jadi ini tidak bisa ya, tidak bisa dijumlahkan pangkatnya. Misalkan contoh lain. 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2. Ini sama-sama 4 kan? 4. Maka tinggal dijumlahkan pangkatnya. Berarti 4 pangkat 5 tambah 2. 7. Ya. Misalkan lagi. 8 pangkat 3 dikali 8 pangkat 5. Ya, tinggal dijumlahkan pangkatnya sama-sama 8 kan? Berarti 8 pangkat 8. 8 pangkat 8. Ya, itu ya. 3 pangkat 5 pangkat 6 dikali dengan 4 pangkat 2. Berapa ini? Ya tidak bisa langsung dijumlahkan kalau ini. Karena apa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Ini 5, ini 4. Jadi berbeda. Ya, itu adalah contoh dari sifat yang pertama. Lalu untuk yang kedua, untuk sifat pembagian. Jadi hampir sama ya, pembagian hampir sama ya dengan perkalian. Cuman bedanya kalau perkalian itu ditambah pangkatnya, tapi kalau pembagian dikurangi. Nah, contohnya saja misalkan saya ingin membagi bilangan pangkat 4 pangkat 6 bagi dengan per dengan bagi itu sama ya. Per 6 4 pangkat 6 dibagi dengan 4 pangkat 2. Berapa? Jadi beda hampir sama dengan perkalian ya. Dan bedanya kalau pembagian dikurangi, perkalian dijumlah, kalau pembagian dikurangi. Berarti kalau dibagi ini sama-sama 4 ya. Jadi tetap bilangan pokoknya tetap harus sama. 4 dengan 4 sama pokoknya. Dan kita kurangi 6 dikurangi 2. Jadi 4 pangkat 6 dikurangi 2. Berapa? 4 pangkat 6 kurangi 2 4 berarti 4 pangkat 4. Gitu ya. Dan selanjutnya tinggal lagi kan 12 pangkat 6 dibagi dengan 12 pangkat 3. Bilangan pokoknya udah sama belum? Sama 12 ya, 12. Berarti tinggal kita kurangi 12 pangkat 6 kurangi 3 berapa? 3. Ya. Jadi ini saya tuliskan mendatar bagi ini pecahan per misalnya ya. Ini misalkan satu lagi deh, ini misalkan 3 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Ini bisa nggak? Ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa dikurangi pangkatnya. Karena apa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Ini 3, ini 2. Jadi dia tidak bisa dikurangi pangkatnya. Jadi kalau ingin menyelesaikan berapa hasilnya, berarti cari masing-masing 3 pangkat 7 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 berapa? 5 kali. Yang bawah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali berapa gitu kan. Nah, itu hasilnya. Kalau ingin dicari hasilnya. Ya. Sekali lagi deh. Sekarang 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 2. Berapa? Udah sama. Bilangan pokoknya 5. Berarti tinggal kita kurangi. 5 pangkat 6 kurangi 2, 4. Nah, itu ya. Jadi sifat perpangkatan untuk pembagian. Ya, jadi sekali lagi sifat untuk perkalian dipangkat dengan pembagi itu hampir sama. Cuman kalau perkalian dijumlah pangkatnya, kalau pembagian dikurangi. Cuman syaratnya itu yang paling pokok itu adalah bilangan pokoknya harus sama ya. Bilangan pokoknya harus sama. Itu baru bisa dikurangi atau dijumlahkan pangkatnya. Nah, sekarang yang sifat yang ketiga ini bilangan pangkat dipangkatkan. Seperti apa bilangan pangkat dipangkatkan? Contohnya saya kasih contoh lagi. Bilangan pangkat dipangkatkan. 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Ya. Jadi ini yang di dalam kurung ya, bilangan pangkat kan? 3 pangkat 2. Lalu dipangkatkan lagi 5, ya kan? Jadi pangkat dipangkatkan gitu kan? Maka tinggal kalian kalikan saja pangkatnya 2 kali 5. Jadi 3 pangkat 2 kali 5.
2 kali 5 hasilnya 3 pangkat 10 ya, itu ya. Lagi misalkan 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 berapa? Tinggal dikalikan bilangan pangkatnya 5 pangkat 3, ini bilangan pangkat dipangkatkan lagi 2, berarti dikali-kalikan kan. 5 pangkat 3 dikali 2 berapa? 3 kali 2 6, berarti 5 pangkat 6. Ini berlaku untuk pangkat positif ataupun negatif ya. Jadi misalkan saya kasih contoh yang negatif. 3 pangkat min 2 dipangkatkan 6 ya. Ini bilangan pangkat min 2 dipangkatkan 6. Berarti tinggal dikalikan saja pangkatnya. Min 2 dikali 6 berapa? Min 2 kali 6 min 12. Jadi hasilnya 3 pangkat min 12 ya. Jadi kalau mau dicari hasilnya berarti ingat tadi sifat yang tadi di awal saya jelaskan, kalau bilangan pangkat negatif harus dipositifkan. Gimana? Jadikan sepernya kan, seper 3 pangkat 12 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu dulu yang saya jelaskan ya mengenai bilangan pangkat ya. Ya itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan coba pelajarin lagi kalau memang masih belum jelas apa yang saya jelaskan, coba putar lagi video saya dari awal, lalu ulangi lagi sampai benar-benar paham ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai bilangan pangkat. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan bahas lagi mengenai soal-soal yang memang lebih sulit daripada ini, ataupun kita lanjut kepada subbab yang selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.